Sumber sejarah Kerajaan Medang atau Mataram kuno di wilayah Jawa Tengah, yaitu Prasasti Mantyasih yang diperkirakan dibuat sekitar tahun 907 Masehi atas nama Dyah Balitung. Dalam prasasti tersebut itu menyebutkan secara jelas bahwasannya pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Mataram kuno yakni Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang baru pertama kali melihat channel ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Karena apa? Karena semuanya itu gratis. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat sekaligus ilmu pengetahuan bagi saya sendiri dan bagi para penonton video ini. Disclaimer terlebih dahulu, jika terdapat pembahasan atau alur cerita yang tidak sesuai fakta, sejarah maupun sumber referensi, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Kalian dapat memberikan pendapat, kritik, sekaligus pembenaran sejarah di kolom komentar. Tidak usah buang-buang waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sejarah Kerajaan Medang atau Mataram kuno di wilayah Jawa Tengah. Sumber sejarah Kerajaan Medang atau Mataram kuno di wilayah Jawa Tengah, yaitu Prasasti Mantyasih yang diperkirakan dibuat sekitar tahun 907 Masehi atas nama Dyah Balitung. Dalam prasasti tersebut itu menyebutkan secara jelas bahwasannya pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Mataram kuno yakni Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Ternyata terdapat sumber-sumber sejarah yang lain, yakni Prasasti Canggal yang diperkirakan pada tahun 732 Masehi yang menyatakan cikal bakal dari Kerajaan Medang itu memiliki keterkaitan dengan Kerajaan Galuh. Bahwasannya Sanjaya itu merupakan keturunan dari Raja Galuh, yaitu ibunya si Sanjaya itu bersaudara dengan raja terakhir Galuh, yakni bernama Sana. Dalam prasasti tersebut menjelaskan bahwasanya Kerajaan Galuh ketika raja terakhirnya meninggal yakni Sana itu mengalami sebuah kehancuran, sebuah kemunduran, sehingga Sanjaya mengajukan diri untuk menjadi raja dan didukung oleh ibunya yakni Sanaha yang merupakan saudara dengan raja terakhir Galuh yang bernama Sana. Raja Sana itu merupakan raja ketiga Kerajaan Galuh yang menjabat sekitar tahun 709 sampai 706 Masehi. Memiliki nama lain yakni Bratasenawa atau Sena. Sebelum Sanjaya itu menjabat sebagai raja Kerajaan Mataram kuno, Sanjaya itu pernah menjabat 3 kerajaan besar di wilayah Jawa Barat, di antaranya Kerajaan Sunda, Kerajaan Galuh, dan Kerajaan Kalingga. Diceritakan bahwasannya Sana atau Bratasenawa itu merupakan raja terakhir Kerajaan Galuh yang dilengserkan atau digulingkan oleh saudara seibunya yang bernama Purbasora, sehingga Raja Sana itu melarikan diri dan meminta perlindungan terhadap Raja Tarusbawa di Kerajaan Sunda, yang dimana Raja Tarusbawa itu merupakan raja pertama dari Kerajaan Sunda. Setelah itu Raja Tarusbawa itu menyatakan bahwasanya Sanjaya itu keponakan dari Raja Sana, karena Raja Sana itu memiliki hubungan persaudaraan terhadap ibunya Sanjaya yakni Sanaha. Sekaligus Sanjaya itu dinikahkan dengan putri dari Kerajaan Sunda atau putri dari Raja Tarusbawa.
Setelah menikah, Sanjaya itu diberikan amanah untuk meneruskan tahta kekuasaan kerajaan Sunda. Dapat disimpulkan bahwasannya Sanjaya itu pernah menjabat sebagai raja di kerajaan Sunda. Pada tahun 732, Sanjaya itu ingin meneruskan kerajaan Mataram kuno dari orang tuanya. Maka Sanjaya itu menyerahkan kerajaan yang berada di Jawa Barat terhadap anaknya yang bernama Tamperan. Juga diberikan kepada Resi Guru Demunawan, yang dimana anaknya yang bernama Tamperan diberikan kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh, sedangkan Resi Guru Demunawan itu diberikan wilayah Kuningan dan Galunggung. Dari latar belakang tersebut yang menyatakan bahwasanya Sanjaya itu merupakan raja pertama dari kerajaan Mataram kuno di wilayah Jawa Tengah. Akan tetapi ada versi lain yang menjelaskan asal-usul dari Raja Sanjaya, raja pertama dari kerajaan Mataram kuno. Jika versi pertama menyatakan bahwasanya Sanjaya itu merupakan keponakan dari Raja Sana, sedangkan versi yang kedua itu menyatakan bahwasanya Sanjaya itu merupakan putra dari Raja Sana, hasil dari pernikahan antara Raja Sana dengan putri dari kerajaan Kalingga. Bicara tentang kerajaan Kalingga, pada akhirnya Kalingga itu terbelah menjadi dua, yaitu Kalingga Utara atau Bumi Mataram, Kalingga Selatan atau Bumi Sembarang. Berbicara dengan keterkaitan dengan kerajaan Sunda, bahwasannya versi kedua menjelaskan Sanjaya itu menikahi seorang putri Teja Kencana. Setelah pernikahan tersebut, Sanjaya itu meneruskan tahta kekuasaan kerajaan Sunda. Di sisi lain, Sanjaya juga menikahi seorang putri Sudiwara, di mana putri Sudiwara itu merupakan seorang putri dari Raja Dewa Singha wilayah Kalingga Selatan. Dari kedua permaisuri tersebut, pernikahan antara Sanjaya dengan putri Teja Kencana itu memiliki seorang putra, yakni Tamperan Barma Wijaya. Sedangkan pernikahan antara Raja Sanjaya dengan Putri Sudiwara itu memiliki keturunan yang bernama Rakai Pikatan. Versi tersebut itu terdapat di dalam naskah kuno Cerita Parahyangan yang ditulis sekitar beberapa abad setelah meninggalnya raja pertama sekaligus pendiri dari kerajaan Mataram kuno. Namun, versi dari asal-usul Raja Sanjaya itu masih belum bisa dibuktikan secara kebenarannya. Lokasi dari kerajaan Mataram kuno atau Medang itu berada di wilayah Jawa Tengah, lebih tepatnya wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Akan tetapi menurut prasasti menyebutkan bahwasanya pusat kekuasaan kerajaan Mataram kuno itu sempat berpindah-pindah sebanyak 7 kali. Sesuai dengan raja yang berkuasa pada zaman tersebut. Pertama, Medang I, Bumi Mataram dengan wilayah kekuasaan Yogyakarta dan sekitarnya. Kedua, Medang II, Mamrati, berada di wilayah Magelang. Ketiga, Medang III, Poh Pitu dengan wilayah kekuasaan Magelang dan sekitarnya. Keempat, Medang IV, Bumi Mataram dengan wilayah kekuasaan Yogyakarta. Kelima, Medang V, Tamlang dengan wilayah kekuasaan Jombang. Keenam, Medang VI, Watu Galuh dengan kekuasaan di wilayah Jombang. Ketujuh, Medang VII, Watan dengan wilayah kekuasaan di Madiun. Itulah 7 lokasi pusat kekuasaan kerajaan Medang atau kerajaan Mataram kuno. Pada tahun 929 Masehi, kerajaan Mataram kuno atau Medang itu berpindah ke wilayah Jawa Timur.
kemudian berubah menjadi Kerajaan Medang Kamulan. Akan tetapi pada video ini tidak membahas tentang sejarah Kerajaan Medang Kamulan. Next video kita akan membahas Kerajaan Medang Kamulan yang berpusat di wilayah Jawa Timur. Sekian kutipan sedikit dari sejarah Kerajaan Mataram kuno yang berpusat di wilayah Jawa Tengah. Jika terdapat pembahasan, alur cerita, atau tutur kata yang tidak sesuai fakta, sejarah, maupun sumber referensi, saya pribadi memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini dapat memberikan manfaat sekaligus ilmu pengetahuan. Saya Muhammad Miftahul Jannah, mewakili Direksi NSN Kreatif, pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.